gila ya, yang bikin gue yang bener-bener speechless gitu. Itu lu sendirian nelfon gue kalau itu anak lu. Kalau kayak si Mbak R lagi hamil, itu anak lu bapaknya. Terus itu bulan Januari kan. Terus Februari pas lu main perform sama gue, tiba lu gandeng cewek lain dan gue lihat, ngerti nggak? Terus gue kayak yang lu nggak malu apa gitu? Lu udah pernah laporan ke gue kalau Mbak R udah hamil loh. Terus lu kayak bawa itu cewek digandeng gitu kan? Dan itu kondisinya Mbak R tuh lagi hamil. Kayak kok lu nggak mikirin gitu? Maksud gue kayak yang Yes, soalnya cewek lain lagi hamil anak lu, terus lu gandeng sama cewek baru lagi. soalnya si Mbak R ini nggak juga ngomong apa-apa ke si panda-panda ini nggak sih? Jadi kayak oh ya udah emang dia udah terima dia hamil dan nggak mau kayak gue minta tanggung jawab ya udah gitu. Kalau lu emang cowok gentleman ya, lu sujud anjing. Maksud gue gini loh, kalau Mbak R yang nggak mau, bujuk. Lu jangan kayak karena lu star syndrome terus lu ngerasa kayak oke, kok lu nggak mau sama gue ya udah banyak cewek sama gue nih. Ya dia tuh mikirnya gitu. Tapi dia mikirnya juga ini kan bukan anak yang gue inginkan. Jadi ya udah kalau misalkan Lah kenapa lu cerot di dalam? gini, Nah. ini gue berpikirnya sebagai si kontol itu ya. Ini bukan gue orang kayak gitu. Lo tau dari tadi Win aja bilang gue orang yang sopan. Gue orangnya nggak kayak Ya, gitu. dia sopan, Tapi dia sopan. tapi kalau misalkan gue jadi si panda nih, kalau misalkan gue jadi orang bangsat, kayak ini anak nggak gue inginin. Terus kayak dia hamil terus kayak oh ya udah nggak apa-apa kalau hamil, gue juga nggak minta pasangan gue nggak minta tanggung jawab. Ya ngapain gue tanggung jawab? Ya nggak sih? Ya nggak gitu lah anjing. Ya lu harus lu kalau misalnya berani berbuat tanpa pengaman, ya lu udah tahu resikonya berarti. Kalau sampai itu jadi, ya Ya harus tanggung tanggung jawab. Nah gitu loh, maksud gue yang kayak misalnya kan emang Mbak R-nya nggak minta tanggung jawab sama si Panda kan. Ya at least gini loh maksud gue, itu tuh darah daging gue sendiri. Itu Mbak R tuh udah oke banget untuk mau bertanggung jawab dan jagain kagak dibuang, ngerti gak sih? Kayak itu udah keren banget menurut gue. Nah Mbak R udah mau tanggung jawab, masa lu lari sih dari tanggung jawab? Cuman karena lu ditolak Mbak R sekali, masa lu nggak mau sih kayak berusaha datang lagi ke Mbak R kayak yang mohon, gue pengen banget jagain bayi ini, bukannya lu malah ke cewek lain anjing. Ngerti nggak? Lu bayangin Mbak R lagi kondisi kayak gitu, terus yang kayak harus tahu dia sama cewek lain, wah itu gila sih. Itu gila sih. Soalnya manusianya ini si pantat ini anjing. Kayak dia kan emang kayak gitu, gak gonta-ganti cewek, kayak nggak mau tanggung jawab. Weh, baju ganti brand judol itu. Bukan ngentot, ini brand eksperimen kontol. Anjing bukan juga kontol, orang ada di Tokopedia ngentot. Babi lu yang komen ngentot. Video pala lu ngentot. Tuh. Si Tai Dep tuh. lu. Nah, gitu sampai mana tuh? Katanya Mbak R bukan satu-satunya korban. Iya, itu masa anak udah punya anak juga. Iya. Makanya Mbak R itu awalnya nggak mau dia untuk bertanggung jawab karena Mbak R udah tahu dari papanya si Panda. Mbak R itu awalnya nggak mau dia untuk bertanggung jawab karena Mbak R satunya korban. Iya, itu masa anak udah punya anak juga. Iya. Makanya Mbak R itu awalnya nggak mau dia untuk bertanggung jawab karena Mbak R udah tahu dari papanya si Panda sendiri yang ngomong ke Mbak R kan, yang kayak ngomong dia sebenarnya anakku tuh udah punya anak lain tapi nggak nikah. Nggak tahu nikah atau nggak ya. Intinya udah punya anak lagi gitu loh. Gini loh, lu sebagai cowok ya, lu udah pernah kejadian kayak gini, kayak sampai kejadian hamil gitu, hamilan anak orang, lu belajar dari sana lah, Cok. Satu, pengaman. Ya, tapi mungkin udah mabok kayak udah nggak tahu deh, yang penting mau cerot gitu. Itu makanya kayak aduh takut banget gua. Jujur takut banget. Tahu nggak jujur? Yang penting cerot. Kayak mana udah mabok itu udah sange masih kayak nggak ada kalau beli dulu deh kondom kayak enggak sih. Nggak, maksud gue yang kayak gue tau Makanya siapin kondomnya, bener siapin. tapi gue jujur gue makanya this is why gue takut banget yang namanya seks bebas, seks apapun itu gue takut banget guys, jujur. Karena anjing kalau sampai amit-amit ya ketemu bapak yang model kayak gitu kan anjing weh, ketemu model yang bapak yang si Panda, ngerti gak sih? Lu nggak usah tegang gitu, kalau lu juga udah punya anak ya. Tegang begitu kayak mikir banget ya. Nggak usah aman aja kong ngentot. Kenapa gue tuh kayak nemenin cowok dari nol itu tai. Gue udah ngomong di story gue dah. Jangan mau nemenin cowok dari nol, karena belum tentu ketika dia nggak nol lagi pas tipenya lu. Iyalah, maksudnya kayak dia waktu dia nggak punya duit anjing. Lu tau nggak? Gue Gimana? pernah pacaran sama supir Grab anjing. Gak mungkin Win, orang kayak lu, orang kayak Palembang mana mungkin. Taruhan, gue pernah pacaran sama supir Grab, swear. Ini bukan mendiskredit supir Grab ya, bukan ya? Bukan.
Serius, I'm okay with Super Grab. Gue okay banget dengan Super Grab. Cuma masalah gini, ya dia, maksud gue dengan, ngerti gak sih? Kayak gue menerima status orang apapun itu, ngerti gak? Gue gak ngelihat kerjaannya, gue orangnya gak ngelihat materi, jujur aja. Jadi kayak yang, gue pacaran sama Super Grab ini, ya gue cinta banget. Gue cinta banget, sumpah. Itu adalah patah hati terbesar gue itu. Pas gue di Malaysia, sama dia, pacaran 10 bulan. Karena gue mungkin agak kesian, ngerti gak sih, dengan karir dia yang kayak, maksudnya kayak kurang lah gitu. Karena dia, kalau Super Grab, dulu tuh kayak tahu Super Grab tuh banyak duitnya. Ya. Tapi ini orang males banget, mantan gue tuh males banget untuk narik anjir. Tapi dulu si item-item ini dulu pengamen loh. Pengamen, iya. Pengamen loh. Itu guys, jadi intinya pas gue sama mantan gue yang Super Grab itu, karena gue kasihan dengan karir dia, dan dia juga males banget anjing narik Grab tiap hari. Nah, jadi kayak yaudahlah, gue beliin dia controller DJ, gue ajarin dia nge-DJ. Oh, ini orang Malaysia itu? Yes. Oh, Grab Malaysia. Nah, Grab Malaysia. Jadi intinya gue sampai berkorban, gue ngajarin dia nge-DJ, gue kasih dia semua lagu, gue pinjemin laptop gue, segala macem, gue beliin alat controller segala macem. Kok nggak masuk Sawerianya, Kong? Itu membership. Oh, bullshit. Ganti baju tuh, Tot. Ngentot, ini bukan judi anjing, sumpah ngentot. Lu buka di Tokopedia, tai. Nanti masih Anjing cuman ada 77 ngentot. Enggak, gini, kenapa lu bilang ini mentang-mentang 7, lu bilang ini judul anjing. Nah, intinya guys, Kontol ya. Nggak mau, kalau misalnya gue ganti beneran ini judul anjing. Nih anjing, sini ayo ngentot, ini bajunya. Sini periksa gua. Tai. lanjut. Nah, intinya setelah dia jadi DJ, dia baru jadi DJ 2 bulan, dia selingkuhin gue, bangsat. Anjing gak? Ya itu Anjing nggak? itu banyak sih pengalaman orang-orang seperti itu sih. Yes, kayak udah gue bantu banget. Tuh, gas. Gua risi liat komen. YNY. Kontol, masa gua Thank ganti you. baju anjing. Ganti baju bener. Guys, sawer lagi Gua guys, nggak biar ganti gua baju. nggak ada guys. baju lagi ngentot. Nih, tapi Kong. Ya. Kalau kamu kayak menurut kamu dengan kasusnya si Mr. P, apa tanggapan kamu? Seorang Wukong nih, kita lihat tanggapannya. Tanggapannya ya. Wah, lama nih. Lama nih, 30 menit nih guys. Tahu diri sih ya. Nggak tahu diri. Nah, terus? Terus nggak bertanggung jawab lah. Ya kita semua tahu tuh. Ada lagi nggak kok? Yang beda gitu tanggapannya. Dulu jangan ngebeoin kita. Nah kan enak liatnya ya udah gua ganti ya, udah ya. Ngentot nih, gua kayak hidup diatur netizen ngentot. Sumpah itu kan baju judul, gua mau bahas gede anjing, ntar kelamaan tai. Nah, ini masih jam berapa? Aman anjing. Aman. Langsung jual mahal kali ya. Kok jual mahal? Siapa yang jual mahal? Ya bener sih. Dia jual mahal, dia nggak mau mohon-mohon sama si Mbak R. Ya lu harusnya kalau misalnya udah jadi, gua gini ya, menurut gua kalau cowok yang gentle ya, itu darah daging lu sendiri. Lu harusnya juga bisa yang kayak, please gue juga mau jagain itu bayi gue, gitu loh, harusnya nggak sih? Bukannya lu kayak cuma ditolak sekali, udah nyerah, terus malah sama cewek lain, kan kontol. Ya nggak sih? Benar. Maksudnya kayak ya itu ya namanya lelaki kontol aja udah, yang kayak emang sifatnya emang nggak mau tanggung jawab, yang kayak udah ngeliat kayak orang yang udah maafin kayak udahlah gua, kelihatannya kan Mbak R kan kelihatannya nggak, ya udah dilegoin aja kan gitu, soalnya kan dia diam aja kan, nggak ngomong apa-apa segala macam. Masalahnya itu dia tuh nyenggol ngentot. Ngancem. Enggak, kalau yang si Item sama si Bidi itu soalnya ya udah itu urusan orang gitu, maksudnya kayak rumah tangga orang. Rumah tangga. Dia kayak sini bawa pasukan lu, bawa circle lu, ayo sini, nggak seru lah, Kuman sini bawa, nggak seru lah, cuman kayak begini doang, ngentot. Tapi gue nggak tahu nih, lu baca chatnya nggak sih? Gimana? Yang chatnya si Mr. P di grup fansnya, yang dia ngancem-ngancem Mbak R itu loh. Sabar, baju 400.000 itu laki 77, benar Raffi Akbar ya, benar sekali, ini baju mahal, dan udah diproduksi lagi, benar Raffi Akbar ya, bener banget, ini orangnya keren dan orangnya penuh dengan penelitian ya. Entar udah lanjut, thank you Raffi Akbar, thank you. Anjing lu. Nah itu yang jadi masalahnya tuh sebenarnya kan Mbak R tuh kan nggak minta tanggung jawab, gini loh, lu udah nggak mau bertanggung jawab, bukannya nggak mau ya, lu udah yang kayak lepas tanggung jawab lu, terus abis itu lu malah sih ngancem-ngancem.
Gua rasa dia tuh saking kecintaan, yang ngerti gak sih? Dia tuh sebenarnya dia tuh cinta sama Mbak R, tapi dia tuh gengsi. Jadi ketika dia ditolak, dia tuh rasanya kayak patah hati banget. Tapi dia patah hati nggak mau nunjukin kalau dia tuh patah hati. Nah, jadinya dia tuh kayak gila kayak gitu, makanya dia kayak ngomongin R terus. Kayak obses tuh, sebenarnya obses tapi dia tuh gengsi untuk ngomong kalau dia tuh sebenarnya cinta. Gitu. Nah, gitu guys. Masa begitu dia ada pikiran begitu, nggak mungkin ah. Itulah pikiran cowok yang Itu memang bangsat aja menurut gua. Enggak, serius. Dia itu artinya obses sebenarnya, atau enggak? Dia tuh obses, cuman karena dia star syndrome, dia tuh kayak nggak mau ngakuin kalau dia tuh cinta banget sama si Mbak R. Padahal dia tuh cinta Kalau banget. misalkan cinta banget ya berarti dia tanggung jawab dong. Karena dia itu star syndrome, makanya dia kayak ngerasa gengsi kalau Dia yang harus mohon-mohon. nge-reach, berarti yang Eriknya yang harus nge-reach. Iya. Kan bodoh nggak? Gini. Kayak lu di sini ya. Lu di sini ya kasta lu di sini, Erika di sini. Masa yang atas yang ke bawah? Gini, kan dia kan ada ngelamar Mbak R kan. Cuma Mbak R nggak mau karena Mbak R udah tahu gimana sifat aslinya si Panda di luaran sana dan udah punya anak di luar kan. Nah, Lepas Hudi, anjing enggak. Sudi. Udah lepas Hudi cuma kasih goceng, ngentot lu. Kontol lu. Anjir. nah itu jadi kayak yang sampai mana lagi tadi anjing? Sampai mana guys? Gue lupa lagi. Anjing gacor gua barusan main di lagi. Aduh. Apa? Isinya tuh apa namanya? Judul anjing. Udah jangan usah baca udah, ngentot. Udah lanjutin cerita dah. Dia udah declare war kan. Dulu kalau misalkan dia ada ini apa namanya? Ada klip yang dia bilang kayak semakin punya masalah nggak apa-apa, kita goreng aja terus. Kalau misalnya kita orang kaya, kita tutup mata aja. Semakin digoreng kan kita semakin kaya. Rasain. Rasain tuh ya, udah 12 klub yang nggak manggil lu ya, di cancel. Lebih nggak sih anjing? Lebih Lah. dia Agustus udah nggak punya jadwal kok. Juli juga nggak ada lagi, udah abis Semenjak nih. kasus itu langsung udah nggak ada. Nggak ada lagi, bener-bener semuanya. Gue pernah di kondisi kayak gitu, gue pernah di kondisi kayak gitu, kena kasus, nggak semua exposure itu baik anjing. Cipin Terus baru sampai saja memberikan 50.000. Terima kasih. Halo Cipin, ya selamat datang, thank you. Guys, tau nggak guys, ada berita lucu juga sih. Lucu sih anjing, bukan lucu ya. Kan Besok dia gantiin si siapa, si Panda, si Bukan. Natali. Juga ngentot tuh orang anjing. gua kayak nggak mau ikut campur ya guys. Menurut gue yang kayak emang nggak bisa perlakuannya dibenarkan. Cuma gue nggak tahu nih sebenarnya, mungkin Natali beneran nggak tahu. Mungkin we never know. Emang mungkin Karena lagi sial di-briefing aja. aja, di-briefing. Iya. Tapi itu jujur ya, anjing itu temenan sama Panda sial banget sih. Tapi artinya itu bener-bener kayak sial banget. Gila sih, kayak jujur gue di posisi gue tidak membenarkan, tapi gue kasihan banget sama DJ Natali sama circle yang lainnya, karena kayak anjir karir mereka ikut hancur cuman gara-gara mereka nggak, ibaratnya kalau mereka pun nggak tahu, itu sial banget gak sih anjir, kalau sebenarnya tujuan mereka bukan ke Mbak R tapi ke orang lain misalnya, tapi terus habis itu lu juga kena karir lu hancur. Gila tuh kayak shit, cuman gara-gara Iya satu orang sih. Bener. Bukong, kata-kata buat Panda dong. Kata-kata buat Panda tuh, sini. Bukong yang lagi sakit. Coba sini maju, lu harus mengeluarkan taring ya? di sini. Suaranya masuk gak sih kita? Ya makanya di sini. Sabar ya. Ini namanya cowok yang nggak pernah berubah. Iya. Dia never change. Dia konsisten. Cowok tuh butuh konsisten di hidup. Coba. Kata-kata maksudnya nggak usah bagus. Maksudnya kayak lu kalau misalkan si Panda, menurut tanggapan lu gimana orangnya nih? Lu pengen kalau misalnya depan dia lu pengen ngomong apa? Apa? Kaget gue bangsat. Sorry penonton, sorry. Memang butuh shocking di sini supaya dia nggak ketiduran. Sorry. Ya. Kata-kata. Wah. Kata-kata hukum. Nih misalnya ada Panda nih. Tadi kan lu ngomong di off cam kan kayak lu ngomong anjing nih si Panda nih, tai gini-gini. Bisa lu ngomong.
keburu Kong. Semua nungguin, Cok. Panda ya. Lu kesel gak sama Panda? Mending gak usah hidup kali ya. Mending gak usah hidup. Mending gak usah hidup. Ini gak usah hidup. Wah, langsung strict end. Kenapa? Kenapa lu mending gak usah hidup? Kenapa? Alasannya kenapa? Emang dia kan boleh, sebagai manusia kan boleh hidup. Kok lu ngomongnya kayak begitu? Terlalu songong sih. Songong. Songong di mana ya? Menurut tuh songongnya apa tuh? Mentang-mentang main DJ kali. Songong. Mentang Ya nggak juga anjing. Bukan. Tersinggung lo. Juga anjing. Tersinggung lo jadi Panda, lo. gue sepeda doang. Kalaupun dia karena menurut gue dia tuh lagi star syndrome banget gara-gara dia tuh naiknya tiba-tiba banget. Naiknya tuh bener-bener tiba-tiba, ngerti nggak? Tiba-tiba kan. Ya. Nah pasti udah ada omongan. Tapi itu kan katanya dasar punya si Natalie itu emang dia kalau misalkan Tidur pakai daster dia, gitu. enggak, dia suka ngerosting ibu-ibu FB katanya. Nah makanya ya, mungkin aja, jujur aja mungkin emang tujuannya itu, ngerti nggak? Ibu-ibu FB. Cuma dasaran timingnya aja sial. Enggak, menurut gue sengaja udah. Kalau menurut gue ya, menurut kalian gimana coba? Menurut kalian itu disengaja atau emang timingnya nggak pas? Menurut gue sengaja lah, Di anjing. saluran Nggak mungkin, Brevi Cok. cek si cewek tahu Erika lagi hamil tapi dia ngaku gak tahu. Nah bener juga sih. Semua itu 3 cewek gue yakin pasti tahu sih kalau Erika Udah hamil. tahu orang temannya si lu aja, orang nggak terlalu deket aja diceritain anjing. Iya. Gimana udah satu frame. Bener sih bener. Apalagi dengan sama-sama artis Iya. kan. Kayak bangga nih gue udah kayak, ya nggak sih? Ih, Ini si janda Sule cuci tangan anjing. kasar banget netizen kalau ngomong kasar banget. Kasar-kasarin gitu. Kenapa sih harus dikasar-kasarin? Ya Allah. Contoh gue itu gak pernah ngomong kayak begitu-gitu, gak pernah ngomong kasar. Oh, intinya semua Brevi dan R ketemu gara-gara karena mereka. Si Brevi dengan karmanya dan si R dengan karmanya, Panda juga dengan karmanya. Ya benar. Itu Itu setuju. Itu bener. Maksudnya kayak gak ada yang bilang kayak R itu bener. Enggak, gue juga bilang itu gak bener. Maksudnya kayak lu ngentot, hamil, di luar nikah. Terus banyak orang ya bilang kayak kenapa sih masalah mereka berdua, yang hamil mereka segala macam, yang ribut satu Indonesia. Itu yang gue highlight dari video gue kemarin. Itu bukan gara-gara emang hamil, makanya kenapa yang satu lagi tuh si Bidi sama Item nggak se-booming ini, karena emang iya maksudnya bukan gak booming tapi nggak se-booming ini. Karena yang satunya ada pengancaman ngentot, terus Iya. nantangin orang. Tapi si Bidi Hitam tuh ada KDRT juga. Ya gue tahu, tapi si Bidi kan ngomong kalau emang dia juga bales kan, ya, kayak emang itu defense gitu, emang suka. Itu nggak masalah pribadi, masalah orang ya, cuman ya ngentot aja gitu ya kalau gue dengar ceritanya. Cuma kita kan baru dengar dari satu sisi nih. Nah si Panda ini makanya masih belum muncul nih. Udah muncul lagi nanti dia Tapi kan belum ngomong di platform yang gede. kayak yang nggak mungkin juga dia mau datang ke podcast ngomong anjing. Nah kalau misalnya dia belum datang, undangan udah pasti ada. Pasti dia nggak berani, soalnya dia tahu dia salah, orang udah minta maaf dulu. Dia nggak akan muncul, dia udah nggak ada karirnya sih dead banget sih. Wah. Jujur karirnya dead banget sih.